hording gua tuh ada yang lewat pertama, kayak bayangan tapi kayak melayang. Maksudnya kayak lewat gitu ya, cepet. Awalnya gua nggak ngeh tuh ada yang lewat. Terus pas dia lewat lagi, gua mulai agak notice nih, maksudnya ini kayak ada, kan kalau dari luar kan kalau bayangan kan kayak ada sampai masuk ke dalam gitu kan, ke Tara. Nah gua nengok lah, mungkin siapa gitu kan iseng lewat. Nah pas gua ngehnya kenapa itu pocong, pas lewat yang ketiga tuh bentukannya gini, terus ada ginian ya, Ada kuncungnya lewat. Dia belum ada 10 menit hilang suaranya. Ya udahlah, mungkin ya waktu itu gue bercanda kayak setannya capek kali gitu ya. Ya udahlah gitu. Ternyata pikiran gue salah. Ini si yang ganggu gue ini tiba-tiba tuh ngetok kamar gue, ngetok kaca, kayak tek gitu. Dan gak cuma itu, jadi 2 kali kayak. Ini kan pertama ya, terus yang kedua tek. Ada suara. Oh belum tidur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bareng gue Aris. Tapi sebelumnya gue mau ucapin terima kasih banyak buat kalian semua yang udah mampir di video ini, dan pastinya buat kalian semua yang udah support Dimensi Mistik sampai saat ini, yang udah subscribe, like, komen, dan share setiap video-video terbaru dari Dimensi Mistik. Semoga kebaikan kalian semua pastinya dibalas berlipat ganda oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di video kali ini lagi-lagi gue gak sendirian, tapi di samping gue udah ada seorang narasumber yang mau berbagi pengalaman horornya pada saat dia menempati rumah yang ditinggalinnya nih selama 3 tahun lebih. Itu mengalami banyak banget kejadian horor. Lebih tepatnya rumah ini angker nih di daerah Bali Matraman, Manggarai, Jakarta Timur. Dan nanti biar lebih jelasnya, biar narasumber gue aja menjelaskan seperti apa dan kejadian-kejadian horornya. Langsung aja kita kenalan atau sapa narasumbernya. Halo, assalamualaikum Bang Maul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bang Maul. Iya Bang, siap. Udah berkenan berbagi pengalaman horornya di Dimensi Mistik. Iya Bang, siap. Tadi sempat ngobrol di luar sana Bang ya. Iya. Kalau Bang Maul ini ngalamin kejadian horor di tempat tinggal Bang Maul ini atau rumah ya. Di daerah Matraman, Manggarai ini. Iya benar. Tadi banyak banget Bang Maul yang diceritain kejadian-kejadian Iya Bang. yang menyeramkan lah ya. Iya sih. Itu bisa diceritain sedikitnya dulu nih, apa yang sampai sekarang tuh nggak bisa Bang Maul lupain nih. Iya Bang, jadi itu ceritanya emang banyak ya Bang kejadian horornya. Tapi yang menurut gue membekas itu ya gue diganggu sama sosok nenek-nenek sama sosok pocong. Nah sosok nenek ini tuh ya mungkin dia penunggu di situ Bang. Iya. Yang mungkin ngingetin gue atau apa. Karena pas terakhir itu dia ngingetin gue kenapa belum tidur. Ada suaranya nih. Iya. Nenek itu ngomong ucap gitu ya. Iya. Gila ya Bang. Tapi kita tahan nih Bang. Siap. Ceritanya. Nah sebelum gue lanjut ke ceritanya, jadi Bang Maul ini beberapa bulan yang lalu pernah bercerita horor juga tentang kejadian temennya yang meninggal nih. Dan Bang Maul mengalami teror demi teror nih dari almarhum temannya. Dan buat kalian yang belum nonton ceritanya Bang Maul, kalian langsung aja kepoin yang thumbnailnya seperti ini nih. Nah, dan sebelum gue lanjut juga, buat kalian yang punya pengalaman horor kisah nyata yang epic-epic, kalian mau jadi narasumber langsung di Dimensi Mistik, kalian bisa banget langsung aja mampir ke Instagram Dimensi Mistik atau langsung kepoin aja Instagram gue. Nanti biar mempermudah, semua linknya bakal gue cantumin di kolom deskripsi. Terus dukung channel Dimensi Mistik dengan cara subscribe, like, komen, dan share biar gue makin semangat menghadirkan narasumber-narasumber yang punya pengalaman horor kisah nyata yang epic-epic seperti yang dialami sama Bang Maul kali ini. Gue rasa cukup, nggak usah banyak berbahasa-basi, langsung aja kita simak kisahnya. Bang Maul, berarti Bang Maul satu keluarga ini tinggal selama 3 tahun di rumah itu? Iya Bang, kurang lebih 3 tahun. Jadi rumah
ini tuh bukan rumah keluarga gue, tapi ke rumah nenek gue. Nenek gue tuh beli di tahun 1987. Nah, jadi tuh di rumah itu nenek gue tinggal berdua sama kakek gue. Tapi di samping rumah nenek gue itu rumah tante gue. Nah, rumah nenek gue ini pas tahun 1987 itu belum rame. Jadi masih kayak sampingnya kebun gitu kan. Ya rumah warga masih bisa dihitung jari lah gitu, belum terlalu banyak. Nah, bentuk rumahnya itu yang nggak terlalu gede, nggak terlalu kecil. Cuma ada 3 kamar, 1 kamar mandi, 1 ruang tamu, dapur, sama halaman doang. Udah itu doang, nggak terlalu gede. Nah, bentuknya itu ini halaman Ini halaman, ruang tamu, kamar 1 2, kamar mandi, dapur. Nah, sini kamar. Gitu. Nah, tahun 2004 atau tahun 2005 gitu, gue satu keluarga pindah ke rumah nenek gue ini. Karena kan tante gue nggak selalu bisa nemenin nenek kakek gue kan. Jadi kita sekeluarga tuh pindah ke situ lah buat nemenin nenek. Itu kalau nggak salah pas gue SMP. Pas gue pindah situ, gue belum tahu tuh kalau rumah itu ada apa-apanya kan. Tapi emang nenek gue, kakek gue, tante gue cerita kayak rumah ini tuh ada ini gitu kan. Ya gue tuh orangnya kan nggak percayaan ya. Ya udahlah, kalau misalnya ada pun ya mungkin cuma kenalan. Ya udah gitu kan. Pas gue udah beberapa minggu di situ, mulailah tuh gue dapat gangguan tuh. Karena gue tidur di kamar pertama, jadi kayak ruang tamu, ini kamar gue gitu kan. Nah, ini kamar orang tua gue, ini kamar mandi, dapur. Nah, ini kamar kakek nenek gue. Gue tidur sendiri di kamar itu. Gangguan yang pertama kali gue dapet tuh suara orang nyapu. Jadi waktu itu sekitar jam 12 malam gue kebelet lah mau kamar mandi. Pas gue mau balik ke kamar, udah masuk kamar, gue ada dengar suara nyapu kayak srek gitu kan. Itu di halaman depan. Gue pikirnya tuh nenek gue kan, nenek gue tuh yang nyapu. Tapi pas gue liat jam, nggak mungkin nenek gue tuh jam 12 malam keluar. Ya udahlah, gue nggak pikirin, gue tidur. Besok paginya gue tanyalah ke nenek gue gitu kan, Nek, mau semalam dengar orang suara nyapu. Nenek nyapu ya jam 12 malam kira-kira. Ah, mana ada gitu kan, nggak ada gitu. Itu kayak nenek gue tuh kayak ngalihin pembicaraan lah gitu kan. Ya udahlah, dari situ gue beris lagi, gue nggak tanggepin lagi. Udahlah, kita sarapan gitu. Besok malamnya gue sengaja nih bang, gue nggak tidur, gue begadang. Yang gue denger orang nyapu itu cuma halusinasi gue doang, apa bener ada suara nyapu gitu kan. Bang Maul mastiin nih suara itu ya. Mastiin. Ya udah tuh pas setengah 12 gue main HP. Terus pas jam 12, kurang lebih jam 12-an, mulai tuh ada suara nyapu lagi. Pakai sapu lidi ya, bukan sapu ijuk. Srek gitu kan. Wah, nyata nih bukan halusinasi nih, beneran. Karena gue penasaran, gue cek lah ke kamar kakek nenek gue sama orang tua gue. Bener kan nih, gak ada yang nyapu. Pas gue cek ke kamar kakek nenek gue, mereka baru lagi tidur. Berarti bukan mereka kan. Gue masuk ke ke kamar orang tua gue. Pas gue cek, mereka baru nggak ada nih. Masa nggak tidur maksudnya. Ya udahlah, gue balik kamar. Berarti gue pastiin besok nih kemungkinan tante gue. Ya udahlah. Pas besok paginya, gue tanya ke tante gue, Tan, mau semalam dengar suara nyapu? Tante nyapu ya? Oh, enggak, tante semalam nggak pulang. Kak tante di rumah mertua tante. Oh, ya udah gitu kan. Kirain tante nyapu. Emang kenapa? Nggak, udah nggak apa-apa. Gue nggak mau perpanjang lagi kan. Ya udahlah. Pas besok malamnya lagi, alias malam ketiga, gue tuh tidur lagi. Terus gue denger ada lagi nih suara nyapu lagi. Tapi ini lebih kasar kali ya. Maksudnya kan biasa kayak yang malam kedua tuh kayak srek gitu kan. Malam kedua tuh kayak lebih kenceng, kayak srek gitu kan. Oh iya. Dan itu suaranya bukan dari halaman, tapi dari depan kamar gue. Hah? Iya, jadi kayak misalnya buka pintu kamar, udah itu kayak ya denger suaranya. Berarti sumbernya jelas banget di depan kamar Bang Maul ya. Di situ.
Gila ya. Nah, di situ gue nggak berani keluar kamar, udah gue tidurnya selimutan nutup gitu. Nah besok paginya gue tanya, semalam ada dengar suara nyapu nggak? Nenek gue juga bilang kayak nggak ada dengar gitu kan. Pas ibu gue tuh kayak apa ya, kayak ada yang mau diomongin nih, yaudah ntar aja gitu kan maksudnya. Nah pas itu ibu gue ngomong, semalam ibu juga dengar suara nyapu, apa ada orang nyapu. Iya. Jadi spekulasi gue ternyata bukan gue doang yang dengar, jadi ternyata ibu gue juga dengar gitu kan. Ya udahlah, dari situ ternyata gue mau tanya ke nenek gue lagi kan, maksudnya tuh ada apa nih gitu kan. Tapi gue pikir lagi ya ngapain juga gitu kan, ya udahlah. Pas malam keempat itu lebih, ya menurut gue lebih ekstrim kali ya. Suara nyapu itu balik apa ada lagi sekitar jam 12, tapi baliknya ke halaman depan gitu kan. Ya udah kayak, nah ini lebih santai nih, kayak malam pertama kedua gitu kan, srek gitu kan. Tapi belum ada 5 menitan suara hilang. Biasa tuh suara itu 10 sampai 15 menit. Ini belum ada 10 menit hilang suaranya. Ya udahlah, mungkin ya waktu itu gue bercanda kayak setannya capek kali gitu ya. Ya udahlah gitu kan. Ternyata pikiran gue salah. Ini si yang ganggu gue ini tiba-tiba tuh ngetok kamar gue, ngetok kaca kayak tek gitu. Dan gak cuma itu, jadi 2 kali kayak ini kan pertama ya, terus yang kedua tek ada suara. Kok belum tidur? Gila, ada suaranya nih. Ada suaranya. Kok belum tidur? Di situ gue langsung kabur keluar kamar, gue masuk ke kamar orang tua gue. Gokil. Di situ ditanya tuh kenapa, udah besok aja mau ceritain gitu. Ya udah sini tidur akhirnya gue bertiga tuh, sekasur bertiga. Nah dari situ besok paginya gue tanya dulu nih ke orang tua, dengar suara orang nyapu nggak? Ternyata kan kalau malam ketiga tuh ibu gue denger, ternyata ayah gue malam keempat denger, aja ayah gue denger juga Suara nyapu itu ya. Tapi kalau bunyi jendela mereka katanya nggak dengar. Iya. Terus gue tanya ke nenek dengar suara nyapu nggak, atau sama kakek gitu kan, sekalian tanya. Mereka berdua nggak ada dengar. Oh ya udah gitu kan, berarti ini gue bukan halusinasi berarti, karena memang benar ada suaranya. Nah dari situ gue ternyata mau tanya nih ke tante gue, maksudnya kayak ini tuh sosok ini tuh kenapa gitu kan, maksudnya mau ada yang disampaikan atau apa gitu kan. Ya walaupun gue nggak bisa, tapi mungkin gitu ya, gak ada yang tahu kan. Gue tanya ke tante gue kayak ada yang ditutupin. Ya udahlah, gue nggak mau pusingin. Ya udah apa, gue nggak tanya lagi gitu kan. Nah beranjak 2 mingguan nih bang, gangguan baru nih muncul lagi. Tapi bukan ya suara nyapu itu emang masih sih jam 12. Nah ini gangguan baru lagi nih bang, sekitar jam 3 subuh lah. Waktu itu gue lagi abis dari kamar mandi. Nah dari arah dapur ke teras, jadi kayak dia keluar, itu sosok anak kecil laki-laki lari. Gue pikir tuh keponakan gue. Pas gue pikir-pikir lagi, keponakan gue mana mungkin jam 3 pagi keliaran apa yang keluar gitu kan. Dari situ gue udah nggak mikir aneh-aneh, gue masuk kamar, gue tidur gitu kan. Gue mencoba lupakan lah itu yang gue lihat. Baru banget gue naik kasur, baru mau ya selimutan gitu ya, ada suara anak kecil ketawa. Suara kecil, kayak anak kecil ketawa kayak ada yang lucu diketawain gitu. Dan sumbernya itu dari pintu, bukan pintu luar ya, bahkan pintu kamar gue nih bukan dari luar tapi dari dalam. Jadi kayak dia tuh ada di kamar gue juga, tapi dia deket pintu. Jelas banget dong ya. Jelas kayak suara anak kecil ngetawain, kayak nonton kartun nih, ada yang lucu
Dia ketawa kan? Iya. Kurang lebih kayak gitu. Iya. Wah di situ gue nutup ini apa selimut, gue tuh ya bisa bilang keringet dingin gitu kan. Udah saking takutnya. Ya apa kelamaan gue akhirnya ketiduran gitu kan. Itu pas gue selimutan gitu suara tuh masih kedengeran. Suara ketawa anak Iya kecil. masih kayak gitu. Sampai akhirnya gue ketiduran tuh gue gak tau jam berapa gue sampai ketiduran gitu. Subuhnya gue dibangunin sama ibu gue kan buat sholat subuh. Bangun sholat gitu kan. Pas dibuka gini, itu kasur yang gue tidurin beceplak, di badan gue beceplak itu keringet. Wah itu gue ditanya kenapa gitu kan. Ya gue ceritain lah, ya semalam lihat anak kecil terus tiba-tiba gitu kan. Yaudah gak usah itu sholat, gak usah pikirin maksudnya sholat gitu kan. Ya udah tuh dari situ gimana nggak itu jadi kepikiran kan maksudnya. Gue tanya lagi tuh ke nenek gue, pokoknya kalau apa tuh gue selalu tanya ke nenek gue. Si nenek ini tuh kayak selalu mengalihkan pembicaraan bang, kayak ada yang ditutupin gitu kan. Gue pun kalau maksa pun nggak enak kan, maksudnya kayak mungkin ada something yang harus nggak bisa diceritain gitu kan sama nenek gue. Ya udahlah gue juga nggak maksa. Nah pas dari situ agak lama nih bang, jaraknya sekitar 4 bulanan lah, 4 bulan atau 5 bulanan kalau nggak salah. Dari gangguan yang anak kecil itu ke gangguan yang ini selanjutnya. Pas gangguan yang ketiga ini, gue pertama kali ngeliat itu sosok perempuan bang. Awal gue kira itu tante gue. Ternyata jadi gini, gue ngelihat sosok perempuan itu lagi di dapur, lagi ngadep ke kompor lah. Gue kira itu tante gue yang lagi mau masak. Tiba-tiba tante gue masuk dari pintu depan, manggil nama gue. Wah ngapain di dapur? Gue nengok ke belakang, lah itu tante gue. Yang tadi siapa? Pas gue nengok gigi lagi, udah nggak ada. Ya gue nggak mau musingin lah, ya udahlah gitu kan. Terus pas gue nyamperin tante gue nggak ceritain. Malamnya gue lagi mau tidur, kamar gue tuh diketok gitu kan. Tapi nggak ada yang manggil, maksudnya kayak biasa kan kalau ngetok kamar orang atau apa itu manggil kan nama kan. Ini nggak diketok doang, tok gitu kan, tok. Gue buka, nggak ada orang nih. Mungkin keponakan gue yang iseng gitu kan, keponakan gue yang udah agak gede. Gue tutup lagi. Baru gue jalan berapa langkah dari pintu ke kasur, diketok lagi bang. Ada lagi nih suara ketokannya tuh ya. Ada lagi. Gue buka lagi, gak ada bang. Gak ada lagi. Sengaja gue nggak tutup pintunya. Pas gue nggak tutup, gue baru balik badan bang. Jadi kayak gue nggak tutup nih, gue baru balik badan gitu, diketok dalam keadaan kebuka. Pas gue balik badan gitu, itu sosok perempuan, dress merah, nyengir, makanya kayak senyum gitu, tapi senyum gimana ya? Senyum creepy gitu, kayak gue kayak gitu. Di situ gue nggak bisa ngapa-ngapain ya, nge-freeze lah bahasa gitu. Ada kali gue 1-2 menit kan, sampai akhirnya gue sadar tuh nenek gue nyetel selawatan. Tiba-tiba kayak berlangsung sadar. Gue sadar, gue langsung kamar nenek gue. Gue tanya lah, masa gue langsung jeblakin, Nek, Maul tadi ngeliat ini, bener apa enggak? Langsung gue tanya gitu ke nenek gue. Ya makanya itu nenek nyetel murotal. Ya udah, itu maksudnya kayak biar gue lepas. Gue dari situ lemes bang. Akhirnya gue mutusin gue nggak bisa tidur sendiri. Dari situ udah tuh gue akhirnya nggak tidur sendiri. Gue ditemenin sama keponakan gue yang udah agak gede.
Dan dari situ sekitar ini loncat lagi 2 bulanan. 2 bulanan itu ini waktu itu gue lagi di ruang tamu ya, lagi duduk, lagi main HP gitu. Tiba-tiba dari arah kamar orang tua gue tuh ada keluar cowok. Tapi ini gue tahu ini bukan bokap gue. Itu jam berapa nih kisaran? Jam 8 malam. Jam 8? Jam 8 malam. Iya. Dia arah ke dapur, masa arah ke belakang lah. Soalnya gue ngeliatnya dari ekor mata gitu kan. Jadi gue ngadep ke TV. Nah, samping TV itu misalnya tuh ini kamar gue, TV, kamar orang tua. Jadi pas gue ngeliat di ujung mata itu cowok ini keluar dari itu. Tapi kenapa gue bilang itu bukan bokap gue, karena warna rambutnya tuh kayak rambut bule, blonde. Iya. Cowok. Sedangkan tuh rambut bokap gue tuh hitam kan. Gak mungkin tiba-tiba dalam waktu berapa. Soalnya kenapa itu bukan bokap gue tuh baru keluar sekitar 10 menit yang lalu. Ya udahlah, gue giniin. Pertama gue bodo amatin. So, tiba-tiba gue ditepok sama keponakan gue. Karena kan keponakan gue dari luar juga kan. Ngapain bengong gitu kan. Karena kan gue main HP, tapi HP gue gak apa-apain, gue kayak bengong gitu. Oh enggak, kenapa emang? Itu tuh dipanggil, disuruh ke dapur gitu kan. Ya udah gue ke dapur. Gue ke dapur, ada sosok cowok itu. Ada sosok cowok yang tadi keluar dari kemarin? Ya. Jadi dapur gue itu ditutup pakai hordeng kan. Iya. Nah pas gue buka gini, jadi kayak langsung buka, ada pada depan. Gila. Dalam keadaan nih sosok Belanda ini, cowok ini ada bekas luka tembak tembus. Jadi dari sini ke sini tembus gitu ya. Ini dia hampir putus, sama di dada dia itu ada bekas tusukan yang agak gede. Di situ gue pas buka gini, gue ngeliat gitu, gue sudut pagi gue kabur. Dan yang paling bikin gue kesel, yang nempuk gue itu nyata bukan keponakan gue. Bukan keponakan gue. Keponakan gue nyata lagi main, waktu itu lagi main kayak gundu ya, lagi main gundu. Iya. Lagi main gundu di ininya, deket depan rumahnya. Gue tanya dong, lu tadi manggil gue ya? Apaan gue tadi main di sini main gundu? Lah tadi di rumah siapa? Lu kan di rumah nenek sendiri. Gila. Jadi ternyata yang nempuk gue itu bukan. Iya, yang nyuruh bengong ke belakang gitu ya, dipanggil ke dapur. Itu bukan keponakan gue ternyata. Yang hanya menyerupai. Di beberapa malam kemudian itu, gue sempat diganggu lagi nih sama sosok pocong. Jadi tuh gue lagi di kamar, lagi senderan gitu ya di kasur. Di hordeng gue tuh ada yang lewat. Pertama, kayak bayangan tapi kayak melayang. Maksudnya kayak lewat gitu ya, cepat. Awalnya gue nggak ngeh tuh ada yang lewat. Terus pas dia lewat lagi, gue mulai agak notice nih. Maksudnya ini kayak ada, kan kalau dari luar kan kalau bayangan kan kayak ada sampai masuk ke dalam gitu kan, ke Tara. Nah gue nengok lah, oh mungkin siapa gitu kan iseng lewat. Nah pas gue ngehnya kenapa itu pocong, pas lewat yang ketiga tuh bentukannya gini, terus ada ginian ya. Ada kuncungnya. Ada kuncungnya lewat gitu. Ya udahlah, gue langsung mau tidur kan, gue tidur gini. Pas jadi kasur gue tuh tengah, sini masih ada space, di sini space tapi ada lemari, jadi lemari baru space gitu kan. Pas gue mau balik ke sini, itu pocong berdiri bang. Jadi pas ini kayak gini ya, gue mau balik, ini keadaan mata gue masih melek, gue gini, ini pocong berdiri di sini. Oh gila, depan banget bang mau nih. Depan, jadi kayak ibaratnya nih gue di sini tidur nih, Iya. pocongnya diri di sini.
Gue nggak berani nengok ke atas, jadi gue ngeliat cuma kain putih lusuhnya dong. Iya. Dari situ gue langsung teriak kayak ya teriak manggil nenek gue, pokoknya manggil orang rumah lah gitu. Iya. Mungkin panik langsung masuk. Nah pas gue teriak itu hilang gitu. Nggak ada tuh sosok pocong Nggak ada. itu. Ditanya lah kenapa. Gue di situ nggak bisa cerita, gue nangis. Gue nggak bisa cerita, kayak keluh gitu, mulut gue nggak bisa ngomong. Kenapa nggak lagi lah, ribet kan. Nah udah tuh pas itu gue ditenangin, gue dikasih minum gitu kan, terus sama kakek gue kayak dikasih air apalah, air doa kayaknya deh kalau nggak salah. Gue diminumin air, gue tenang. Akhirnya gue tidur tuh bareng orang tua gue lagi. Gue tidur di situ. Nah malam itu karena gue saking takutnya, satu rumah tuh murotal. Jadi disetelin murotal. Oh iya. Karena wah bener-bener tuh sedekat itu. Jadi pas gue nengok gini, udah nih depan gue tuh kain putih. Iya. Karena gue nggak boleh, kalau gue gini mungkin gue pingsan kali. Nah udah tuh akhirnya gue cerita lah sama tante gue, maksudnya nih story rumah ini tuh apa gitu kan. Akhirnya ceritain tuh kayak rumah ini dulunya rawa, dulunya belum rumah, jadi kayak rumah bangun gitu kan, cuma beli tanah. Nah dulu juga di sini ada bekas apa gitu, gue lupa. Tapi akhirnya tuh buyut gue beli ini tanah, tapi emang belum dibangun rumah. Pas bangun rumahnya pas di tangan kakek gue. Yeah. Nah dari situ barulah nenek gue tuh mulai speak up lah, cerita dari si sosok nenek ini. Nyata sosok nenek ini tuh penunggu asli. Yeah. Yang ibarat tuh yang ngejaga di rumah itu. Mungkin pas gue hari keempat yang itu, dia bilang kenapa belum tidur, mungkin dia ngingetin gue biar nggak tidur malam gitu kan, biar nggak begadang. Ya sebenarnya niatnya baik gitu ya, maksudnya ngingetin. Serem aja gitu. Tapi serem aja bagi gue yang awam gitu kan. Nah kalau yang sosok anak kecil itu, dia sebenarnya emang situ juga, maksudnya kayak penunggu situ. Tapi dia bukan asli di rumah itu. Jadi kayak ada beberapa rumah di dulunya tanah, tapi udah sekarang udah jadi rumah. Dia katanya meninggal terus dikuburnya di situ, dan katanya sih kuburannya belum sempat diangkat pas pembangunan, belum sempat keangkat, jadi kayak masih di situ. Yeah. Nah kalau yang sosok Belanda itu historinya, dia meninggal sebelum jadi meninggal itu di situ, benar di rumah itu yang dulunya tanah. Dia ditembak mati di situ sebenarnya. Yang sosok perempuan itu dia dari luar. Jadi tuh sosok perempuan ini dari luar yang mungkin dia nyari tempat akhirnya dapatlah rumah itu gitu kan. Nah kalau yang sosok pocong ini juga dari luar sebenarnya. Nah yang sosok pocong ini nih ada satu cerita lagi nih bang. Jadi tuh waktu itu sepupu gue lagi begadang sekitar jam 2 atau jam 1 gitu. Dalam keadaan, rumah ini tuh kosong dari tahun 2013. Jadi pas gak lama jadi kan gue di rumah itu 2004 ya. Nah gue pindah lagi ke rumah gue yang baru di tahun 2009. Nah dari 2009 itu akhirnya nenek gue sama kakek gue yang tinggal di situ. Nah karena mungkin kejauhan, dijual lah rumah itu. Nenek gue pindah lagi ke kampung di tahun 2013. Dari 2013 itu sampai kemarin terakhir 2022 tuh kosong. Nah kejadian yang sepupu gue alamin itu di tahun 2019 dalam keadaan udah kosong. Dia lagi main HP. Jadi kan rumah nenek gue nih. Nah ini kan rumah saudara gue nih, tante ini, yang akhirnya tuh jadi rumah dia juga. Jadi sepupu gue yang udah gede gitu kan, yang keponakan gue itu. Dia lagi main HP nih di kamarnya kan, lantai 2.
dia iseng lah ngintip ke rumah yang kosong ini, rumah bekas nenek gue ini, ngintip gitu. Dia ngintip gini ke dekat ke ngeliat ke agak teras, itu ngeliat dia ngeliat sosok pocong yang gue lihat lagi ngeliatin dia. Jadi kayak gini terus gini, jadi kayak eye contact. Di situ keponakan gue langsung kabur ngibrit ke dalam. Itu besokannya dia cerita ke gue, Maul, gue ngeliatin ini nih, kayaknya ini pocong yang pernah lu lihat deh waktu lu masih di situ. Wah, ternyata ini pocong masih ada di situ kan, masih itu. Oh ya udah, lu makanya jangan begadang gitu kan. Nah tapi emang dia orangnya bandel gitu ya. Untuk kedua kalinya dia begadang lagi nih bang. Nah, dia iseng lah videoin. Pas videoin tuh pocong lewat. Tuh pocong lewat, jadi lagi videoin gini, tuh pocong lewat gini. Pocong lewat biasanya ngeliatnya samping ya? Enggak, jadi dia ngelewat ngeliatin muka. Jadi dia melayangnya nampaknya nyamping gini. Langsung begitu gitu ya? Langsung gitu. Jadi pas di videoin gini, jadi letak nemu langsung gini. Di situ dia HP-nya nggak tahu dia bukan dibuang gitu ya. Dia kabur lagi. Terus dia kayak dari situ dia udah nggak berani begadang sampai sekarang. Soalnya rumahnya kan belum pindah sampai sekarang gitu kan. Di situ dia cerita lagi tuh gue gini, Bang Maul, gue kayak udah nggak berani deh bang begadang lagi gini kan, lagi udah lewat dari jam 12 gitu. Ya makanya akhirnya saya nasehatin kan gitu kan, gue nasehatin jam begadang ini. Nah pas udah itu akhirnya tuh rumah dibeli lah sama salah satu, gue nggak tahu itu apa, tapi sekarang jadi gudang. Nah pas udah jadi gudang pun masih ada gangguan. Ini kayaknya last cerita. Jadi tuh ada salah satu pekerja di gudang itu lagi tidur siang. Lagi tidur siang, dia lagi tidur tenang gini. Dia ngerasa badan dia keberat gitu, keberat. Pas dia melek mata, itu sosok perempuan yang gue lihat lagi terbang ngeliatin dia gini. Besokannya dia langsung resign. Jangan-jangan sosok wanita ini yang pernah Bang Maul lihat itu ya? Kayaknya iya. Soalnya katanya sih deskripsinya bisa sama, pakai baju merah, senyumnya agak serem, rambutnya agak panjang, sesuai kayak yang gue lihat waktu itu. Oh iya, ada satu lagi, sosok anak kecil. Jadi pas masih pembangunan, kan kalau sekarang gudangnya udah jadi, pas pembangunan gudang itu jam 3 sore. Ada anak-anak tuh lagi main di dekat pembangunan itu, lagi main bola. Tiba-tiba itu bola masuk ke agak dalam lah gitu kan. Diambil, disuruh lah sama temennya ngambil tuh. Pas ngambil itu tiba-tiba dari sela-sela puing ada tangan keluar. Tangan anak kecil. Ini sore nih kejadiannya. Sore jam 3. Gini. Di situ yang anak kecil itu nggak jadi ngambil bola, dia pulang nangis. Nah ya mungkin buat cerita rumah gue nenek gue di Manggarai mungkin sampai situ sih bang. Gokil sih ya. Berarti emang satu keluarga ini ngalamin diganggu semua nih sama sosok penghuni rumah. Iya benar. Neneknya Bang Maul ini ya. Iya betul. Gila. Ini maksudnya Bang Maul, nggak hanya Bang Maul nih yang ngalamin kehororan rumah neneknya ini ya. Iya benar. Tapi kakek, nenek, tante, sampai orang tuanya Bang Maul sendiri ngalamin nih. Iya. Dengar juga adanya suara-suara orang nyapu ya. Benar. Itu di malam keempat itu yang Bang Maul dengar sekaligus ada ketukan dari jendela nih. Iya. Itu Bang Maul ngeliat langsung nggak sih sosok dari nenek-nenek ini nih? Kalau ngeliat langsung sih enggak bang. Jadi itu kan kamar gua yang gua tempatin pada saat itu ditutup hordeng. Jadi kayak cuma kelihatan siluet bayangan doang. Bayangannya aja nih. Kalau itu emang membentuk seperti perawakan nenek gitu. Iya. Gila sih, emang yang bikin jump scare-nya yang dia sambil ngomong itu nih bang. Bener. Kok belum tidur gitu. Iya. Gila sih. Dan itu emang udah pagi banget lah. Iya.
kejadian itu. Dan sama sosok pocong ini bang ya. Dan tadi Bang Maul kan lihat kalau ada yang melintas tuh. Iya. Itu emang bener-bener bentukannya emang bentukan pocong nih ya. Awalnya sih enggak bang, jadi kayak yang pertama tuh kayak masih kayak bayangan orang. Awalnya hanya kayak bayangan orang lewat aja nih. Iya iya. Yang pertama, terus yang kedua juga agak, yang itu yang gue notice, yang kedua ada orang lewat. Nah pas yang ketiga baru ngebentuk ya sosok layaknya pocong. seperti pocong Iya nih. bener. Dan nggak nyangka ternyata dia Masuk. Bang Maul balik badan. Ada di kamar gue pas gue gini. Ya udah itu di situ. Dan itu emang sosoknya tinggi besar nih bang ya? Enggak sih, jadi gue nggak tahu tingginya seberapa. Iya. Karena kan kasur gue agak pendek, jadi pas gue gini emang kelihatan agak tinggi. Jadi Bang Maul hanya melihat bagian bawah. Ya sekitar pinggul ke bawah. pinggul ke bawah. Iya. Bagusnya nggak sampai ngeliat ke atasnya nih ya. Itu mah kalau gue ngeliat ke atas, gue pingsan kayaknya deh. Gila ya. Dan ada juga sosok yang tadi Bang Maul ditepuk disangkanya itu ponakan. Iya benar. Yang disuruh Suruh ke dapur. ke dapur. Dan sebelumnya Bang Maul lihat nih kalau ada bapak-bapak yang keluar dari kamar orang tuanya Bang Maul nih. Iya. Gila ya. Itu pas Bang Maul hampiri, dia emang persis banget pandangannya ke Bang Maul atau gimana nih? Jadi pas gue buka gini, gue nggak tahu arah mata dia kemana, tapi pas gue liat matanya itu kosong. Tatapannya kosong. Kosong. Makanya pas gue itu gue tutup lagi. Iya. Gue nggak berani. Dan yang terakhir kali nih, ponakannya Bang Maul ini emang ngalamin juga ya setelah Bang Maul udah pindah dari rumah itu nih. Iya bang benar. Dan pocong itu gila sih ekstrim dari si sosok pocong ini nih gitu ya. Dia ngeliat di depan pintu nih sosok itu, dan pas di videoin dia lewat kayak ngeledek gitu ya. Iya kayak ngeledek. Gila sih ya. Kayak sengaja gitu ya, lagi videoin, ada kamera nih lewat gitu. Gila dia ya. Kalau dia bener-bener ngasih tunjuk nih kalau gue ada nih di rumah ini gitu ya. Iya kayak gitu. Gila sih, paling ekstrim memang si sosok pocong inilah. Karena dari berbagai cerita ya sosok pocong inilah yang bener-bener nyeremin lah gitu bang ya. Bener. Dan Bang Maul emang 3 atau 4 tahun ya tinggal di rumah di Bali Matraman Manggarai ini ya. Iya kurang lebih 3-4 tahun. Dan saat ini rumah itu udah dijual dan dijadikan gudang sama Benar. satu perusahaan lah ya. Ya Bang Maul sekali lagi terima kasih banyak udah berkenan lagi nih. Iya bang, siap. Berbagi pengalaman horornya di Dimensi Mistik. Iya. Dan waktu itu juga Bang Maul beberapa bulan lalu pernah cerita juga di Dimensi Mistik bang ya. Iya pernah. Kejadian yang sahabatnya Bang Maul ini mengalami kecelakaan dan Iya, benar. Bang Maul ya diteror lah dengan sosok almarhum sahabatnya Iya, nih ya. Dan buat kalian semua yang belum nonton ceritanya atau videonya Bang Maul di Dimensi Mistik, kalian langsung aja nih kepoin yang thumbnailnya seperti ini nih. Kalian kepoin di situ. Dan lagi-lagi sekali lagi terima kasih banyak Bang Maul. Iya bang, siap. Sukses terus buat karirnya Iya dan bang, salam buat makasih keluarga bang ya. Iya bang, siap. Tapi sebelum gua akhiri video ini, lagi-lagi di sini gue mau ngingetin buat kalian kalau kalian punya pengalaman horor kisah nyata yang epic-epic seperti yang dialami sama Bang Maul, kalian mau jadi narasumber langsung di Dimensi Mistik, kalian langsung aja mampir ke Instagram Dimensi Mistik. Kalian DM aja di situ atau enggak kalian langsung kepoin Instagram gue, nanti biar mempermudah semua linknya bakal gue cantumin di kolom deskripsi. Lagi-lagi terus dukungin channel Dimensi Mistik dengan cara subscribe, like, komen, dan share biar gue makin semangat menghadirkan narasumber-narasumber yang punya pengalaman horor kisah nyata yang epic-epic seperti yang dialami sama Bang Maul kali ini. Gue rasa cukup, gue akhiri video ini, gue pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Maul, makasih banyak. Iya bang, siap, sama-sama.